Pagi, malam, siang, sore. Selamat pagi semuanya dan selamat siang dan dimana kalian ada kapan berada di Perkenalkan, nama saya Rafal Padri Akbar dari Prodi Bisnis Digital. NIM saya 024. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar bareng tentang dunia bisnis, pemasaran, dan perilaku konsumen. Hari ini kita bakal bahas topik seru, yaitu tentang motivasi konsumen. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa seseorang memilih suatu produk, atau kenapa kita sendiri tiba-tiba tertarik beli sesuatu padahal tadinya nggak ada niatan? Nah, semuanya bisa dijelaskan lewat motivasi konsumen. Jadi kalau kalian penasaran, yuk kita mulai saat ini. Apa itu motivasi konsumen? Motivasi itu pada dasarnya adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri kita yang bikin kita bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya kita lapar, kita langsung cari makanan, atau ketika kita haus, kita minum. Tapi tunggu dulu, motivasi nggak sesimpel itu loh. Ada kebutuhan dasar seperti rasa lapar atau haus yang disebut fisiologi. Tapi ada juga kebutuhan lain yang lebih kompleks seperti rasa aman, pengakuan sosial, atau bahkan aktualisasi diri alias ingin jadi versi terbaik dari diri kita, yang bikin motivasi jadi menarik untuk dipelajari. Teori Maslow dan kebutuhan manusia. Kalian pasti pernah dengar tentang teori Maslow kan? Teori ini membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkat. Dimulai dari kebutuhan yang paling dasar seperti makanan dan minuman dan tidur. Diterima oleh lingkungan, kemudian rasa percaya diri atau prestise, hingga akhirnya aktualisasi diri. Misalnya nih, orang yang beli rumah mewah bukan cuma pengen tempat tinggal, tapi juga ingin menunjukkan status sosialnya. Atau seseorang yang memberi mobil sport mungkin bisa merasa sukses dan menonjol dibandingkan orang lain. Seperti teman saya Fata yang punya Settek itu ya. Semua ini adalah contoh bagaimana kebutuhan di setiap tingkat bisa memotivasi seseorang untuk bertindak. Motivasi dalam pemasaran. Sebagai pemasar, memahami motivasi konsumen itu sangat penting. Kenapa? Karena motivasi inilah yang mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli. Ada 2 jenis motivasi utama, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah ketika seseorang terdorong karena hal-hal yang berasal dari dirinya sendiri, seperti rasa puas atau kesenangan pribadi. Misalnya seseorang yang membeli alat lukis karena dia memang suka melukis. Sedang motivasi ekstrinsik berasal dari luar, seperti diskon besar-besaran atau status sosial yang dijanjikan oleh produk tertentu. Contohnya ketika orang membeli barang branded untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Tapi di sini saya ada sedikit cerita. Teman saya mempunyai keinginan besar, yaitu membeli motor ZX, yaitu ada namanya itu Fata. Jadi sebuah produk itu adalah contoh dari sifat trik tadi yang bisa meningkatkan status sosial anak itu atau teman saya. Strategi pemasaran berdasarkan motivasi. Nah, gimana caranya pemasaran memanfaatkan motivasi ini? Salah satu caranya adalah dengan segmentasi dan positioning. Contohnya produk mewah seperti mobil BMW biasanya menargetkan konsumen yang punya kebutuhan untuk aktualisasi diri. Iklan mereka akan menunjukkan eksklusivitas dan prestise. Di sisi lain, produk makanan cepat saji lebih fokus pada kebutuhan fisiologi, dengan pesan yang sederhana seperti kalau lapar makan ini. Strategi ini bukan produk jadi lebih relevan dengan kebutuhan dan motivasi konsumen. Contoh praktis yang kita temui sehari-hari. Supaya lebih jelas, yuk kita lihat beberapa contoh nyata. Pernah lihat iklan minuman isotonik yang bilang Pocari Sweat mengganti ion tubuh? Nah, ini acara mereka memenuhi kebutuhan fisiologi konsumen. Atau mungkin kalian pernah lihat iklan parfum mahal yang menunjukkan gaya hidup mewah. Itu adalah cara memanfaatkan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi setiap iklan sebenarnya sudah dirancang untuk menyentuh
salah satu motivasi konsumen, baik itu kebutuhan dasar, rasa aman dan sosial atau aktualisasi diri. Jai, pentingnya memahami perubahan motivasi. Tapi, motivasi konsumen itu nggak statis loh. Bisa berubah-berubah tergantung situasi. Misalnya, ketika pandemi, motivasi konsumen lebih fokus pada kebutuhan rasa aman seperti membeli masker dan hand sanitizer. Tapi sekarang situasi sudah membaik, konsumen mulai beralih ke kebutuhan lain seperti hiburan atau gaya hidup. Jadi pemasaran harus menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan ini. Kesimpulan dan tips. Kesimpulan motivasi konsumen itu adalah salah satu hal penting dalam pemasaran produk, strategi pemasaran, dan bahkan kampanye yang benar-benar efektif. Bukan kali baru memulai bisnis, dan coba deh pikirkan apa motivasi terbesar konsumen kalian. Apakah mereka mencari kenyamanan, gengsi, atau sesuatu yang lebih emosional? Bahkan ini adalah kalian akan punya strategi yang lebih menenangkan hati konsumen. Oke teman-teman, ini dia pembahasan kita tentang motivasi konsumen. Gimana? Menarik bukan? Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman menarik soal motivasi belanja, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Guys, lihat guys.